Jadi di video ini aku mau share 3 tanda halus kalau kalian tuh sebenarnya sebagai seorang pecundang. Yang pertama, kalian selalu menyalahkan keadaan. Di situasi atau kondisi apapun, kalian selalu menyalahkan keadaan. Kalian nggak pernah introspeksi diri kalian dulu, tapi kalian selalu menyalahkan keadaan yang ada di sekitar kalian. Ataupun orang-orang di sekitar kalian. Locus of control eksternal. Jadi ini adalah dimana metode psikologi yang mengatakan orang-orang yang ketika terkena masalah, dia selalu menyalahkan orang di sekitarnya. Atau mungkin dia selalu mencari kesalahan orang di sekitarnya untuk pembenaran atas kesalahannya. Jadi orang-orang seperti ini selalu merasa dirinya benar gitu. Jadi kalau ada apa-apa orang lain yang salah. Contohnya gini, ada seseorang yang gak terima kerja, terus dia selalu menyalahkan tentang si A iyalah keterima, dia kan pakai orang dalam gitu. Kau kira orang dalam itu nggak butuh skill? Kau kira orang dalam itu nggak butuh kerja keras? Siapa tahu si A ini beberapa bulan sebelumnya atau beberapa tahun sebelumnya dia udah networking gitu. Kan orang dalam itu network, cuy. Kan orang dalam itu hasil dari networking, cuy. Itu nggak gampang untuk networking. Kalian harus ketemu banyak orang, kalian harus mendengarkan apa omongannya. Oh iya, oh gitu ya, segala macam. Networking itu butuh skill, butuh muka mungkin 5 atau 10, nggak keterima kerja yang salah orang dalam, terus ditinggal di cewek nggak mau sama dia, ceweknya dibilang matre lah, maunya sama yang ganteng lah. Ya kalau cewek nggak mau ya kalau cewek itu matre ya jadi kaya gitu, punya duit gitu. Ya kalau dia nyari yang good looking jadi good looking gitu. At least kita kalau nggak ganteng kita membenahi diri kita lah apa yang kurang gitu. Kalau kita nggak ganteng, kita good looking, gimana? Ribet kan? Ya itu alasan kau masih jadi pecundang gitu. Dan yang kedua adalah hidupnya ditentukan oleh validasi sosial. Orang-orang seperti ini orang-orang yang sangat haus akan validasi. Mereka kebahagiaan mereka terletak di tepuk tangan orang lain atau mulut orang lain, dari pujian orang lain. Dan bahkan ya, aku pernah ketemu orang yang kayak dia sebelum ngepost Instagram story, ini Instagram story ya. Jadi dia naik temennya dulu gitu. Ini kira-kira udah bagus nggak? Ini kira-kiranya fontnya udah oke belum? Men, dia nanya nanya pendapat orang lain untuk Instagram story-nya gitu. Terus kalau udah di-upload gitu, setiap 2-3 menit dia lihat siapa yang lihat, oh si ini ngelihat, oh si ini ngelihat. Dan orang seperti itu ada gitu. Dan dan orang kayak gini nggak akan pernah bahagia sebelum dia dapat validasi dari orang sekitar gitu. Yang ketiga itu adalah takut akan kegagalan. Banyak orang yang takut gagal, nggak berani mencoba karena dia udah nyerah duluan, dia udah kalah duluan sebelum perang. I told you bro, kalau kita tanya dari semua umat manusia yang ada di dunia ini, nggak ada satupun yang mau gagal gitu. Tapi pada faktanya kita nggak bisa menghindari kegagalan. Sekarang aku pengen ajak kalian berimajinasi ke zaman tradisional. Bayangin ada satu suku nih. Satu suku mengajak sukunya untuk berperang melawan suku B. Terus kepala sukunya bilang, oke kita akan berperang melawan suku B. Kan ada 2 kelompok pria di sini. Yang satu pria yang nggak pernah takut gagal, yang punya mental fighter, yang punya mental petarung, dan satu lagi pria pecundang gitu. Yang kalau dipanggil perang dia di sudut rumahnya gini. Dia di sudut rumahnya berdiam diri karena dia takut kalau dia gagal dia bakal mati. Besok dia nggak bakal hidup. Gitu. Dan satu lagi, sekelompok pria yang gagah dan berani. Mereka bakal datang ke medan perang dengan kuda dan pedangnya, dengan anak panahnya. Kan yang membedakan dari 2 kelompok ini adalah keberanian. Kalaupun dia gagal, pria yang bermental petarung ini, dia akan mati terhormat gitu. Jadi yang membedakan 2 kelompok ini adalah mentality itu berasal dari keberanian tadi kan, nggak takut gagal tadi gitu. Kalau gagal ya udah coba lagi besok gitu. Karena orang-orang dengan mental fighter, mereka juga punya ketakutan lah, tapi mereka tahu kapan harus melangkah dan kapan harus untuk tidak melangkah gitu. Of course, dulu aku juga pernah jadi pecundang pas SMA gitu. Aku nggak punya teman, aku nggak bisa ngobrol gitu. Aku nggak bisa komunikasi dengan baik dan aku nggak punya pacar di saat anak SMA lain itu punya pacar, punya teman, punya geng gitu. Aku nggak punya itu cuy, karena aku pecundang gitu. Kayak penampilan aku nggak aku perhatiin gitu, siapa juga yang mau gitu kan.
takut akan penolakan gitu. Ntar kalau ceweknya nolak gimana? Man, right there when I'm senior high school. Jadi aku bisa keluar dari itu ya aku harus gagal dulu gitu. Aku harus gagal berkali-kali, aku harus habisin jatah gagal aku. Baru aku bisa berhasil atas tujuan yang aku mau. Ya mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau tanda-tanda ini ada kalian, ya berarti kalian masih di zona pecundang gitu. Aku harap kalian bisa keluar menjadi pria sebagaimana seharusnya pria.